Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung di meeting point ke-18 yang diselenggarakan atau dikelola oleh Pemopi. Di pagi kali ini di tanggal 1 Juli pukul 10 lewat 10 pagi. Sebelumnya izin, sebelum kita mulai, saya mesti menyapa beberapa pihak terlebih dulu. Selamat pagi Pak Salani, advisor Selamat kami. pagi. Sehat Pak Selamat pagi Salani? semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak Veronica. Selamat pagi, Pak Bintoro. Pagi, Pak. Salam kenal, Pak. Ya. Salam kenal, Pak Bintoro. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa nama. Memang mungkin pagi ini belum belum hadir semua. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain menyusul. Ada di sini sudah ada Mas Meko. Selamat pagi Om Meko. Ada Om Cahyo juga. Om Meko masih di Bandung atau gimana Om Meko? Sudah di Jakarta, tapi lagi keluar rumah nih. Oh, oke, siap-siap. Om Cahyo dari Medan atau dari mana? Ya, sudah kembali ke Medan, Pak Akbar. Sudah balik Medan. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya, di sini juga ada beberapa nama. Ada Mas Bahtiar, Steven Bas, Mas Bas biasanya manggilnya. Selamat pagi. Lalu juga ada Mas Gesit juga. Oke, di sini juga alhamdulillah pagi ini kita sudah kedatangan panelis-panelis spesial dari yang sudah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pagi ini. Ada Mas Bintoro dari Pertamina, lalu juga ada Mbak Vero dari Indosat B2B. Terima kasih banyak Mas Bintoro dan Mbak Vero. Pagi semua. Terima kasih Mas Akbar. Oke. Jadi rekan-rekan semua, agenda kita hari ini cukup padat sebenarnya. Sebelum kita melanjutkan ke diskusi panel bersama dengan Mas Bintoro dan Mbak Vero, sebelumnya kita juga akan launching dulu nih untuk launching PMO Indonesian Award 2023. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang PMO Indonesian Award 2023 dan juga mungkin sedikit mengenalkan tentang Pemopi. Saya akan persilakan Mas Aditya Pradana yang merupakan co-lead organizer dari Pemopi saat ini untuk menjelaskan lebih lanjut tentang PMO Indonesian Award. Silakan Mas. Mungkin sebelum aku mulai materi PMO Indonesia Award, mungkin kita bisa show dulu sedikit mengenai profil PMOP, Mas.
Ya, silakan Mas Arif. Baik. Baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin hari ini aku akan coba sampaikan materi mengenai PMO Indonesia Award 2023. Aku izin share screen. Sebentar, apakah screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, aman Mas. Sudah terlihat ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai ke detail apa itu PMO Indonesia Awards, mungkin secara sekilas aku sampaikan dulu descriptions apa sih PMO Indonesia Awards. PMO Indonesia Award itu adalah event PMO terbesar di Indonesia. Nah, PMO Indonesia Award itu dilakukan setiap tahunnya yang diorganize oleh PMO Profesional Indonesia atau PMOPI. Nah, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan merecognize PMO yang telah memberikan value dan impact untuk bisnis dari support-nya, dari involvement-nya terhadap strategic initiative. Ini secara sekilas mungkin kira-kira kan kalau kita datang ke manajemen, biasanya apa sih benefit-nya kita ikut PMO Indonesia Awards? Nah, ini ada beberapa benefit yang bisa kita over. Yang pertama adalah pemenang di PMO Indonesia Award 2023 akan merepresent Indonesia, negara Indonesia, untuk berkompetisi di PMO Global Awards tahun 2024. Yang kedua adalah dievaluasi oleh local maupun international judges. Tentunya local dan international judges-nya itu merupakan praktisi dari PMO, praktisi project management, praktisi agile, dan lain sebagainya. Jadi PMO Bapak Ibu dapat dievaluasi oleh para profesional yang ada di lokal maupun internasional. Berikutnya, kita juga bisa melakukan benchmarking terhadap capabilities atau service-service yang PMO kita over ke organisasi. Kita bisa benchmarking dengan PMO di luar. Ya, sebagai contoh mungkin nanti Pak Wisnu dan Mbak Vero akan menjelaskan kira-kira benchmarking seperti apa sih. Yang jelas kita bisa melihat tuh kira-kira kira-kira misalnya PMO-nya ada di industri yang sejenis gitu ya. Mereka kira-kira over service apa aja ya PMO-nya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu channel untuk melakukan benchmarking. Berikutnya adalah tentunya kita akan mendapatkan exposure dari global community. Karena nanti pemenang di local awards akan merepresent di global awards. Berikutnya juga ini bisa menjadi sarana untuk menselebrasikan PMO kita bersama dengan tim kita. Jadi kadang-kadang kita kerja terus nggak ada selebrasinya. Nah, ini merupakan salah satu media yang bisa dipakai juga untuk menselebrasikan excellence of your PMO gitu. Nah, mungkin the last but not least, ini kita bisa building local and global reputations. Jadi both local and global reputations. Reputasinya akan mulai terbentuk, mulai direcognize PMO kita. Nggak cuma istilahnya, nggak cuma jago kandang gitu ya. Jadi benar-benar punya reputasi lokal maupun bahkan di level global. Itu baik untuk PMO-nya maupun untuk diri kita as a PMO practitioners gitu ya. Kadang-kadang kan kita bekerja itu kan butuh recognitions. Nah, ini merupakan salah satu media yang dapat dipakai. Nah, ini adalah kurang lebih secara sekilas ini adalah timeline-nya. Jadi kita akan open untuk applications mulai di tanggal 1 Juli dan kita akan close di 30 September. Lalu setelahnya kita akan melakukan evaluasi itu di tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November dan insya Allah di Desember kita akan melakukan seremoni. Itu kita masih diskusikan apakah seremoninya secara virtual ataupun secara offline. Mungkin berikutnya saya akan bahas lebih detail sedikit mengenai PMO Indonesia Awards. Tadi secara overview kami sudah sampaikan bahwa ini merupakan kompetisi tahunan dan pemenang dari kompetisi PMO Indonesia Award tahun 2023 ini akan merepresent Indonesia di PMO Global Awards tahun 2024. Nah,
Bagaimana cara apply-nya? Tentunya Bapak Ibu pertama harus baca dulu, lalu dimengerti, lalu agree terhadap all terms and conditions yang kita miliki. Nanti kita mention juga ada beberapa TNC yang perlu di-agree oleh Bapak Ibu. Lalu jadi secara simple nanti kita akan ada, kalau kita klik nanti ya, kalau klik untuk apply itu akan Bapak Ibu akan di redirect ke simple form. Jadi tinggal mengisi form, itu nggak terlalu banyak formnya. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan terhadap basic information mengenai PMO Bapak Ibu untuk memastikan kira-kira PMO Bapak Ibu itu eligible atau tidak untuk participate di PMO Indonesia Award tahun 2023. Nah, harapannya dalam 5 hari setelah submissions, kita akan memberikan notifikasi ke Bapak Ibu bahwa aplikasi Wah, sepertinya Mas Adit keputus. Mungkin kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Kalau enggak nanti mungkin saya bisa lanjutin. Oke, belum ada. Kalau gitu izin Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasan dari Mas Adit tadi. Tadi kita sampai penjelasan tadi. Mungkin saya ulang sedikit. Bagaimana sih cara nge-apply-nya gitu? Bagaimana cara untuk PMO Bapak Ibu untuk dapat ikut serta di dalam PMO Indonesian Award? Tinggal mengisi form sederhana. Form ini dapat diakses baik di homepage ataupun nanti di eligibility assessment juga ada formnya, form daftar yang tidak terlalu rumit formnya, tapi intinya adalah menanyakan beberapa informasi dasar mengenai mengenai organisasi Bapak Ibu dan juga mengenai PIC ataupun sponsor dari PMO Bapak Ibu semua. Nah, untuk untuk yang proses pendaftarannya gimana sih? Proses pendaftarannya hanya ngisi form, lalu kemudian untuk nomination package-nya yang which is berupa video presentasi itu kami tunggu sampai dengan akhir September. Jadi kalau pendaftarannya sendiri sudah mulai bisa nih gitu. Jadi daftar dulu aja Bapak Ibu kalau memang tertarik saat ini, langsung aja daftar dulu di formnya melalui website di award.pomopi.id. Silakan daftar dulu. Nah, nanti begitu daftar, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sesi briefing dari kami. Kami akan jelaskan lebih detail lagi dan juga bisa membahas lebih detail terkait dengan apa sih yang mesti dipersiapkan dalam nomination package atau video presentasinya. Jadi pendaftaran tidak perlu menunggu video presentasinya sudah siap. Jadi pendaftaran bahkan kami sarankan sudah mulai dari sekarang. Oke. Lalu kemudian nanti video presentasinya kami tunggu sampai tanggal 30 September. Setelah video presentasinya telah kami terima, kami akan verifikasi. Jika ada hal yang mesti diperbaiki, kami akan informasikan segera. Oleh karena itu sebenarnya kami sangat sarankan Bapak Ibu untuk submit videonya jangan menunggu sampai deket-deket tanggal 30, mungkin pertengahan September sudah oke lah gitu. Karena kita mesti verifikasi dulu, bisa jadi mungkin ada videonya yang masih kurang kategorinya dan segala macam. Bapak Ibu, by the way, kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Oke, aku lanjut mengenai competition format. Jadi Bapak Ibu ini it depends on the numbers of participants ya. Jadi kalau misalnya participants-nya secara numbers itu cukup banyak, kita akan ada group stage seperti FIFA World Cup. Jadi kita akan ada group stage, lalu diadu nanti poin yang banyak akan maju ke semifinal, lalu maju ke final. Tapi kalau misalnya secara jumlah itu participants-nya tidak terlalu banyak, kita akan langsung knockout stage. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa di next Mas Akbar. Jadi tadi ya, kira-kira apa sih yang diadu gitu? Kenapa saya menang, kenapa saya kalah gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang dievaluate oleh judges yang dipilih oleh PMO Profesional Indonesia. Itu ada beberapa kriteria yang dinilai. Kriteria yang pertama adalah PMO Journey. Jadi ini judges akan melihat nih kira-kira journey dari PMO Bapak Ibu dilihat dari mulai dibentuk sampai dengan sekarang itu kira-kira bagaimana konsistensinya, bagaimana sih kira-kira strategi yang dipakai, bagaimana PMO itu bisa beradaptasi terhadap kebutuhan bisnis.
dan bagaimana PMO juga bisa mendapatkan buy-in misalnya dari leadership team, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menggambarkan bagaimana dari mulai dibentuk sampai dengan PMO saat sekarang. Nah, itu weighting-nya adalah 20% Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah client service. Nah, tentunya PMO kita kan memiliki beberapa set of service gitu ya. Nah, nanti dari masing-masing set of service itu akan dilihat kira-kira bagaimana sebaik apa sih service-service yang sudah diberikan oleh PMO-nya Bapak Ibu, dan bagaimana mix of service atau kumpulan dari service-service itu bisa menambah value untuk perusahaan, bisa membantu perusahaan untuk mencapai strategic objektif dari perusahaannya. Nah, itu nanti akan dilihat tuh Bapak Ibu, itu penilaiannya sekitar 15%. Jadi bagaimana sih, seberapa excel sih kita mendeliver service-service yang dimiliki oleh PMO yang kita miliki di organisasi. Lalu selanjutnya adalah mungkin bisa dibantu slide sedikit ke bawah, best practice. Nah, dalam mendeliver service kita tentunya ada banyak best practice yang digunakan. Nah, ini mungkin PMO Bapak Ibu bisa sharing kira-kira dari best practice itu apa saja yang digunakan dan bagaimana melakukan tailoring terhadap best practice itu sehingga stakeholders itu bisa happy, bisa merasa satisfied terhadap service-service yang diberikan oleh PMO. Nah, terus ini juga kaitannya juga dengan bagaimana PMO kita melakukan continuous improvement, melihat dengan best practice yang baru mungkin saja baru muncul gitu ya, yang ternyata dapat diaplikasikan di PMO kita. Nah, itu dinilai weight-nya adalah 15%. Mungkin yang keempat adalah innovations. Bagaimana PMO kita menggunakan inovasi untuk dealing with challenges. Misalnya contohnya ya, bagaimana misalnya PMO kita menggunakan AI, menggunakan ChatGPT misalnya, itu adalah sebagai salah satu contoh gitu ya. Kita menggunakan AI untuk mendevelop risk management strategies misalnya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus itu weight-nya ada 15%. Yang berikutnya adalah terkait dengan community. Bagaimana PMO Bapak Ibu juga actively join with local maupun global community gitu ya. Nah, bagaimana juga PMO kita dapat membantu organisasi untuk membentuk culture, tentunya in a good way gitu ya, membentuk culture di organisasi yang menunjang keberhasilan dari strategic objektif. Itu weight-nya adalah 10%. Mungkin yang terakhir, ini yang bobotnya cukup paling besar, ini adalah value generations. Jadi ini akan dievaluasi bagaimana PMO Bapak Ibu memberikan benefit kepada customers, stakeholders, maupun organizations gitu ya. Jadi kepada customersnya PMO siapa? Mungkin PMO satu dengan PMO lainnya bisa jadi berbeda gitu ya. Mungkin ada yang direct ke clients misalnya. Bagaimana set of service yang PMO miliki itu memberikan value untuk customers. Untuk stakeholders seperti apa? Misalnya untuk executive committee gitu ya. Bagaimana sih PMO misalnya, oh kita memberikan service seperti ini sehingga stakeholders kita merasa perkembangan organisasi menjadi growth organisasi menjadi jauh lebih baik misalnya seperti itu. Dan juga tentunya terkait dengan organisasi. Nah, terus ini juga mengevaluasi bagaimana culture di organisasi dan maturity dari baik project management maupun PMO itu evolve. Bagaimana evolving tuh dari dulunya seperti apa dengan hadirnya PMO, dengan inovasi yang dilakukan oleh PMO, bagaimana sih PMO juga men-trigger atau menjadi salah satu driver untuk shaping the organizational culture dan maturity dalam konteks baik itu PMO maupun project management. Nah, mungkin secara garis besar, jadi ada 6 poin ya Bapak Ibu kalau aku boleh ulang. Yang pertama tadi adalah journey, yang kedua adalah client service, yang ketiga adalah best practice, yang keempat adalah innovations, yang kelima adalah community, dan yang terakhir adalah value generations. Jadi judges ini akan menilai ke-6 kriteria ini untuk menentukan siapa PMO yang terbaik
yang PMO yang terbaik yang bertanding di dalam group stage maupun di knockout stage. Nah, mungkin sedikit slides ke bawah, Mas, boleh minta tolong. Nah, ini mungkin tadi udah disampaikan sama Mas Akbar atau belum, tapi aku coba ulang sekali lagi. Jadi harapannya semua aplikasi, jadi semua aplikasi itu bentuknya nanti video gitu ya. Nomination package itu harapannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa Inggris, lalu bisa pakai subtitle Indonesia, atau sebaliknya, at least salah satunya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ini akan dievaluasi sama International Judging Committee. Tentunya mereka nanti kalau pakai bahasa Indonesia, mereka bingung apa yang harus dievaluate gitu. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, harapannya juga kalau menggunakan bahasa Inggris, term-terms yang dipakai juga itu judges itu sudah familiar dengan terms yang kita pakai. Karena kan biasanya terms-terms yang digunakan hanya itu aja. Contohnya di project management gitu ya. Mungkin ada banyak terms, tapi at least kalau menggunakan terms bahasa Inggris diharapkan lebih mudah dimengerti oleh para judges. Nah, berikutnya adalah lead nominator atau orang yang mengajukan, inisiator itu harus mendapatkan permissions dari organisasinya. Jadi harapannya lead nominator sudah mengkomunikasikan ke manajemen bahwa mereka akan submit nomination package untuk PMO Indonesia Awards 2023. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini secara detail bisa dibaca. Jadi dengan submit nomination package berarti Bapak Ibu sudah agree terhadap beberapa kondisi seperti ini, kondisi sebagai berikut. Yang pertama tentunya kita tidak menyediakan biaya. Jadi Bapak Ibu bisa dengan on expense membuat 2 menit dan 30 detik video sebagai bagian dari awards yang akan dilakukan di bulan Desember nanti apabila Bapak Ibu di-appoint sebagai winners di PMO Indonesia Award 2023. Nah, mungkin yang lainnya bisa Bapak Ibu baca secara sekilas di website kita juga sudah cukup lengkap. Mungkin ini yang perlu di-emphasize sedikit lagi, Mas Akbar. Jadi yang jadi kalau kita bilang nomination package itu adalah bentuknya, formatnya adalah video ya Bapak Ibu. Nah, format video itu tidak lebih dari 45 menit. Otherwise, kita akan get back ke Bapak Ibu untuk meminta revisi. Jadi kalau lebih dari 45 menit, misalnya 47 menit gitu ya, kita akan get back ke Bapak Ibu untuk memberitahukan bahwa maksimal video yang disubmit adalah 45 menit. Tapi tidak boleh kurang dari 25 menit. Karena ini dianggap waktu yang cukup untuk menyampaikan kira-kira PMO kita ngapain aja sih, apa aja sih value yang kita kasih untuk organisasi. Jadi harapannya seperti yang sudah Mas Akbar sampaikan sebelumnya, bahwa nantinya harapannya juga nomination package itu tidak disubmit pada saat deadline, sehingga kita bisa melakukan koordinasi apabila ada hal-hal teknis yang ternyata sebenarnya simple, bisa diperbaiki, tapi karena kurangnya waktu, jadi Bapak Ibu jadi ditolak gitu videonya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan narasi penyampaian, siapa yang menyampaikan itu bebas. Boleh lead nominator, narasi yang disampaikan boleh lead nominator ataupun siapapun itu gitu ya. Bahkan menggunakan robot juga boleh sebenarnya. Nah, cuma sebaiknya akan lebih baik, akan menambah nilai plus kalau misalnya disampaikan mungkin sama lead nominatornya. Nah, berikutnya tidak ada spesifik templates, jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan template sesuai dengan guideline dari organisasinya masing-masing, tapi harapannya bisa menggunakan sans serif font gitu ya. Ini nggak mandatory banget sebenarnya. Jadi family dari sans serif font itu juga boleh digunakan. Harapannya sebenarnya agar tulisannya mudah dibaca gitu. Jadi bukan pakai dekoratif font gitu ya harapannya. Nah, berikutnya tolong pastikan juga bahwa audio yang disubmit nanti clear sehingga judges juga memudahkan judges untuk melakukan evaluasi gitu Bapak Ibu. Videonya dapat menggunakan video yang memang
secara proper direkam gitu ya, ataupun bisa juga menggunakan PowerPoint style. Jadi kalau di PowerPoint tuh bisa pakai PowerPoint terus di-record gitu ya, kira-kira presenters voice-nya di-record di PowerPoint, terus itu bisa juga di-submit sebagai salah satu nomination package. Berikutnya, segala proses dalam pembuatan video merupakan responsibility dari applicants. Jadi kita tidak akan memberikan technical support apapun selama recording maupun producing the presentations gitu ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah ini perlu di-highlight juga bahwa video yang nantinya sudah disubmit itu akan kita post di sosial medianya PMOP. Jadi pada saat Bapak Ibu submit, Bapak Ibu sudah agreed bahwa video tersebut akan di-share karena tujuan dari PMO Indonesia Awards adalah sebagai salah satu learning channel. Jadi salah satu learning channel yang bisa kita gunakan untuk sharing, kita untuk benchmarking tadi ya ada di videonya. Untuk benchmarking, untuk learning from others dan lain sebagainya. Jadi ini akan kita buat available di sosial medianya PMOP. Oke. Berikutnya mungkin jadi pastikan bahwa konten yang ada di videonya, ini karena sering banget ditanyakan, pastikan bahwa konten yang ada di videonya sudah di-disclose ke manajemen dan pastikan bahwa konten-konten itu sudah mendapatkan approval dari manajemen dan kita tidak bertanggung jawab terhadap adanya peringatan ataupun surat pemberitahuan dari manajemen karena kita anggap lead nominator merupakan representatif dari organisasi dan sudah memastikan konten yang ada di video sudah mendapatkan approval dari manajemen. Oke, jadi ini yang harus disubmit Bapak Ibu. Tadi sudah di-mention sebelumnya, ini yang harus disubmit adalah ada 6 topik. Yang pertama adalah PMO Journey, Client Service, Best Practices, Innovations, Community, dan Value Generations. Lumayan panjang ya. Oke. Terus mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, Mas Adit. Terus kira-kira PMO saya bisa nggak ya ikutan? Mungkin itu adalah pertanyaan yang ada di kepala kita masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita nanti di website kita bisa kita cek ada eligibility assessment. Kira-kira ada sedikit pertanyaan, nggak nyampe 10 pertanyaan. Pertama, kita tanya dulu nih, kira-kira punya nggak sih organisasi kita punya PMO, baik itu enterprise atau misalnya kita punya di level IT aja nih, atau hanya di level project, misalnya kita ada pembangunan misalnya ada pembangunan warehouse atau ada pembangunan gedung baru. Nah, itu perlu PMO. Atau bahkan di program level, ada program-program gitu ya. Nah, ada 5 program, itu ada PMO-nya. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak sih baik itu jadi baik itu di enterprise, atau di level department, atau di level program, atau di level project, atau di level divisi, dan lain sebagainya. Kira-kira punya nggak? Kalau jawabannya yes, berarti Bapak Ibu bisa ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa menggambarkan nggak sih journey PMO-nya dari awal sampai akhir kira-kira seperti apa? Wah, awalnya kita tahun berapa ya dibentuknya? Waktu itu gara-gara apa ya dibentuknya? Nah, apabila Bapak Ibu bisa menggambarkan kira-kira PMO journey-nya seperti apa, berarti Bapak Ibu bisa next ke pertanyaan ketiga. Kira-kira Bapak Ibu bisa menggambarkan nggak sih apa aja service yang diberikan oleh PMO-nya Bapak Ibu? Service itu apa ya? Nah, kita itu ada beberapa best practice bahwa PMO itu sebenarnya mendeliver beberapa service. Set of service-nya kita bisa lihat baik itu ada di PMO Value Ring maupun ada di buku panduan PMO Indonesia. Tentunya Bapak Ibu yang sudah menjadi member dari PMOP tahu bahwa PMO memiliki beberapa service. Service-service-nya apakah perlu semua? Tidak perlu semua. Yang tentunya dibutuhkan sama organisasi. Kira-kira bisa digambarkan nggak sih service-service apa yang dipakai di organisasi Bapak Ibu? Kalau bisa ke poin nomor 4. Nah, kira-kira PMO yang dijalankan oleh Bapak Ibu itu align nggak dengan local maupun global best practice?
Tentunya kalau nomor 3 sudah terjawab, udah pakai buku panduan PMO Indonesia, tentunya berarti itu juga salah satu bentuk alignment terhadap local best practice. Nah, kira-kira best practice apa lagi yang dipakai di PMO Bapak Ibu untuk mendeliver service-nya? Nah, apabila jawabannya yes, bisa ke nomor 5. Kira-kira apakah PMO Bapak Ibu terus melakukan inovasi untuk mengenerate effective result, hasil yang efektif? Tentunya pasti ya, harusnya secara logik pasti melakukan inovasi, baik inovasi yang masif maupun inovasi yang simple sebenarnya. Misalnya mulai dari karena misalnya kita kurang engagement, kita melakukan misalnya daily stand up dengan stakeholders, misalnya seperti itu. Itu kurang lebih salah satu bentuk inovasi. Berikutnya nomor 6, kira-kira PMO-nya Bapak Ibu itu bekerja secara aktif untuk membentuk project management community atau involve di organisasi-organisasi yang terkait dengan PMO, project management. Tentunya ini harusnya juga yes ya, karena pada saat Bapak Ibu join di sini berarti Bapak Ibu sudah involve tuh di dalam local PMO community. Nah, mungkin yang terakhir adalah apakah PMO Bapak Ibu mengenerate benefit ke customer, stakeholders, dan organization? Tentunya iya ya, kalau enggak PMO-nya pasti sudah di shutdown gitu ya, kalau tidak mengenerate. Nah, ini mungkin bisa digambarkan nanti di dalam videonya. Nah, kalau ini jawabannya yes semua, 7-7-nya yes, berarti Bapak Ibu tinggal bisa di slide sedikit ke bawah Mas Akbar, tinggal diklik, di situ ada register here. Ya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Form. Silahkan dibaca dulu TNC-nya, ada beberapa simple basic information yang kita perlukan untuk melakukan aplikasi. Setelah itu Bapak Ibu tinggal isi secara lengkap, lalu tinggal submit. Kurang lebih itu, mungkin bisa back sekali lagi Mas Akbar ke tempat yang tadi Mas Akbar sebagai penutup. Ya, oke, ke competition update. Jadi siapa tahu gitu ya, siapa tahu di PMO Indonesia Awards 2023 ini organisasi Bapak Ibu yang ada untuk menggantikan question mark yang ada di tengah situ. Gitu. Jadi silahkan daftar, banyak sekali benefit yang bisa kita over. Ditunggu pendaftarannya. Mungkin dari aku itu sebelumnya aku mungkin akan menjawab pertanyaan dari Pak Cahyo. Izin bertanya, apakah ada bakuan standar minimum bagi sebuah perusahaan diperbolehkan untuk submit? Misalnya company dengan grade 3 atau PMA, apakah bisa submit? Terima kasih. Nah, tidak ada batasan khusus, Pak Cahyo. Mungkin Mas Akbar nanti bisa ditambahkan. Tidak ada batasan khusus, jadi eligibility-nya tadi berdasarkan eligibility assessment yang kita sudah sampaikan. Tadi ada 7 poin. Selama 7 poin itu jawabannya adalah yes, tandanya organisasi Bapak Ibu eligible untuk participate di PMO Indonesia Awards 2023. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya, silahkan Pak Wisnu. Ya, thank you Mas Adit, penjelasannya luar biasa jelas ya. Izin nanya Mas Adit, kalau kita kan kemarin sudah mendaftar sebagai holdingnya ya, tapi di bagian tertentu juga yang mana itu mengurusin investasi EPC. Nah, bila mana nanti di satu entitas yang sama, katakanlah holding juga, itu mendaftar untuk yang bagian agile-nya, agile PMO-nya, itu apakah diperbolehkan? Itu satu. Yang kedua, untuk anak perusahaan di lingkungan grup, termasuk afiliasi atau joint ventures, itu apakah juga boleh diperbolehkan untuk ikut kembali meskipun yang dari holding itu tahun lalu sudah berpartisipasi? Mungkin 2 itu aja, Mas Adit. Thank you. Iya, oke. Pak Wisnu, terima kasih pertanyaannya, Pak. Mungkin tadi Mungkin ada 2 pertanyaan ya. Yang holding dan yang anak perusahaan ya, Pak. Yang untuk holding, yang untuk Agile PMO, sebenarnya kita tidak, nanti Mas Akbar tolong dikoreksi mengenai yang untuk holding ya. Tapi aku mungkin izin menjawab untuk yang subsidiary dari Pertamina, itu jelas boleh Pak Bintoro. Jadi subsidiary itu merupakan entitas yang jelas berbeda dengan Pertamina gitu ya. Misalnya Pertamina EP atau Pertamina Foundations gitu ya, mau ikutan di sini itu boleh-boleh aja Pak. Justru kita sangat sarankan gitu ya,
justru kita sangat sarankan. Nah, untuk yang holding mungkin Mas Akbar bisa menjawab, Mas Akbar. Ya, Bantu menjawab. ya izin. Jadi jadi kan model PMO Indonesian Award ini memang modelnya kita kurang lebih mengikuti ataupun juga terinspirasi lah gitu dari PMO Global Award. Nah, dari PMO Global Awards, ingat saya ada diskusi tentang ini beberapa saat yang lalu, dan itu memang jadi misalnya dalam satu entitas ada beberapa PMO, apakah PMO ini dapat berkompetisi? Dan kalau tidak salah, sebaiknya dihindari dalam 1 tahun yang sama. Jadi misalnya nih, saya ambil contoh misalnya di Pertamina Persero saat ini kan CPM-nya sudah ikut. Tahun depannya misalnya Agile PMO-nya mau ikut, itu silakan. Gitu. Tapi kalau 1 tahun yang sama CPM-nya ikut, Agile PMO-nya ikut, itu agak tabrakan nantinya, agak sulit. Menurut saya sebaiknya dihindari dan di tahun yang berbeda. Sedangkan untuk anak perusahaan ataupun subholding itu juga tentunya sangat terbuka juga. Contoh yang justru Indosat contoh yang menarik karena Mbak Vero itu dari Indosat B2B. Walaupun bukan subholding ya Mbak ya, tapi unit usaha kan ya gitu. Jadi apalagi di Indosat itu kan ada beberapa PMO tuh gitu. Nah itu sangat dimungkinkan sebenarnya misalnya tahun ini Indosat B2B ikut, next year-nya Indosat PMO dari Indosat unit mana yang ikut, itu oke-oke aja. Nah untuk subholding sebagai contoh juga di Bosch, BOSCH itu Bosch itu apa namanya, tahun lalu itu ada yang ikut dari Portugal kalau nggak salah, Portugal apa Spain, dan tahun lalunya lagi ada Bosch dari mana gitu. Jadi cabang yang berbeda atau itu memungkinkan untuk apa namanya gabung di PMO kompetisi seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Bintoro. Di copy. Siap. Terima kasih Mas Akbar, Mas Adit. Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum kita lanjut, jadi terima kasih banyak Mas Aditya untuk penjelasannya. Dengan ini juga kami nyatakan ceritanya PMO Indonesian Award 2023 telah resmi kami launching, dan kami sudah menerima pendaftaran dari Bapak Ibu semua. Silakan yang memang sudah ada keinginan untuk ikutan dalam kompetisi yang benchmarking seperti ini, silakan langsung daftar dulu aja. Videonya, masalah bikin videonya dibikin belakangan. Ya, nanti bisa nanya-nanya sama Mas Bintoro dan Mbak Vero nih pengalaman mereka dalam mempersiapkan competition nomination package-nya di tahun lalu. Yang penting start dulu aja, mulai dulu aja. Dan satu hal lagi yang mungkin kita tekankan lagi, bahwa ini adalah kompetisi yang bebas biaya. Jadi Bapak Ibu tidak akan dipungut biaya sepeser pun untuk kepesertaan di dalam kompetisi ini. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan dulu, saya berikan waktu sebelum kita lanjut. Oke? Kalau tidak ada, izin kita lanjut ke diskusi panel bersama dengan Mas Bintoro dari Pertamina dan juga Mbak Vero dari Indosat B2B yang akan dimoderasi dan akan dipimpin oleh Mbak Ayang sebagai moderatornya. Silakan Mbak Ayang untuk di lead. Oke, terima kasih Mas Akbar atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Di pagi yang cerah ini, saya di Bandung, kita dapat berkumpul untuk diskusi panel dengan last year participant dari PMO Indonesian Award. Ada Mas Bintoro dari Pertamina dan Mbak Vero dari Indosat. Mungkin di awal-awal ini tak kenal maka kata sayang gitu kan. Jadi bisa nih dari Mas Bintoro dan Mbak Veronica kenalan sedikit gitu mengenai background-nya dari Mas Bintoro dan Mbak Veronica. Saya persilahkan. Mau Mas Bintoro dulu atau Mbak Veronica? Boleh.
Monggo Mas ladies first. Bintoro dulu aja. Yang juara, yang the winner nih. Dari barat dulu ya, dari barat dulu. Oke, thank you sebelumnya Mbak Ayang, Mbak Vero, Pak Sahlani, Mas Akbar, dan Mas Adit, serta semua rekan-rekan komunitas PMO PI yang kami cintai. Sebenarnya agak kaget juga ya, kami atau khususnya saya diundang di sini karena kami masih baru nih hitungannya PMO di Pertamina ini, tapi nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Bintoro Wisnu Putro, biasa dipanggil Bintoro. Nama yang sangat Jawa nih ya. Nah, kebetulan saya ini sebagai PMO downstream, nanti akan kami ceritakan ya apa itu downstream di Pertamina, dan saya merupakan bagian dari PMO Pertamina Holding yang terdiri dari 13 member untuk saat ini. Domisili saya di Jakarta, dan untuk wilayah cangkupan PMO kami ini melingkupi holding subholding di seluruh wilayah operasi Pertamina baik di dalam negeri dan di luar negeri. Mungkin itu sekian. Monggo dilanjut Mbak Vero. Oke, terima kasih Mas Bintoro. Selamat pagi, siang semuanya. Terima kasih semuanya sudah mengambil bagian dari webinar ini. Semoga dapat memberikan masukan kepada teman-teman yang akan mengikuti ajang bergengsi ya. First of all, mungkin saya menyampaikan teman-teman yang merayakan Selamat Hari Raya Idul Adha, Minal Aidin wal Faizin, dan mungkin kita semua sudah fresh balik lagi ya. Jadi hopefully semuanya sudah bisa fokus nih untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman PMO PI, Mas Akbar, Mbak Novel yang sudah mengundang ya dan membuat acara sharing knowledge ini. Hopefully sih kerja keras teman-teman PMO PI untuk mengembangkan dan membuat wadah untuk seluruh teman-teman PMO yang ada di Indonesia akan kerja kerasnya akan terjawab, dan selalu sukses ya Mas Akbar, Mbak Novel, semoga berkah terus atas kerja kerasnya, amin. Kalau PMO saya sendiri kebetulan di Indosat itu juga cukup besar ya. Newbie juga Mas Bintoro. Kebetulan PMO saya itu di Direktorat B2B. Jadi untuk Indosat Uridu Hajisan sendiri, teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa salah satu provider yang cukup besar di Indonesia. Jadi di internal sendiri kita semua banyak direktorat ya Bapak Ibu, kurang lebih more than 10 directorates. Semuanya punya PMO masing-masing direktorat. Kebetulan saya di PMO B2B. Sebenarnya tim kami tuh cukup kecil teman-teman karena newbie ya, cuma 5 orang, dan kami tuh nggak cuma memanage seluruh grup yang ada di B2B, kebetulan more than 10 juga, kayaknya 15 grup deh yang ada di B2B yang harus kami manage cross coordinate gitu, dan kami juga mengurus bisnis proses gitu yang ada di internal gitu. Jadi stakeholders kami sebenarnya internal Bapak Ibu, nggak eksternal, tapi sebenarnya tantangan yang terbesar sendiri adalah memanage internal Bapak Ibu. Jadi hopefully sharing kami di sharing knowledge ini dapat membantu teman-teman untuk mengikuti walaupun newbie, walaupun masih kecil gitu ya, bisa confidence juga untuk mengikuti ajang ini. Jadi yang tadi Mas Aditya bilang, nggak cuma jadi ajang untuk recognize dari luar ya, tapi ini ajang kita mengapresiasi hasil kerja keras kita untuk mengembangkan PMO di our area. Thank you, Mbak Ayang. Oke, thank you Mbak Vero. Dari Mbak Vero tadi kan udah ngejelasin sedikit nih tentang PMO-nya. Mungkin sekarang saya ke Mas Bintoro ya. Mungkin dari Mas Bintoro bisa menjelaskan sedikit tentang PMO di Pertamina dan juga alasan gitu, background dari Mas Bintoro gitu menginitiate untuk ikut PMO Indonesian Award itu bagaimana? Oke, thank you Mbak Ayang. Jadi sebelum masuk ke PMO-nya sendiri ya, izin cerita ya. Jadi di tahun 2020, pas lagi gencar-gencarnya pandemi ini, kami termasuk yang internal dikagetkan dengan transformasi Pertamina menjadi holding subholding. Jadi nggak hanya masyarakat luas yang kaget,
Kami pun yang lagi anteng-antengnya work from home waktu itu dikagetkan dengan perubahannya sangat luar biasa itu. Nah, kemudian investasi untuk EPC, khusus EPC ya, di Pertamina, baik organik maupun anorganik itu nilainya luar biasa besar. Di tahun ini saja itu sekitar 133 triliun yang harus kita habiskan. Nah, ini quote-unquote harus kita habiskan, itu adalah target kita ya. Bukan dioptimalkan, tapi dihabiskan untuk tahun ini saja. Dan itu kalau kita setarakan dengan APBN negara itu kemarin kami cari itu, kita menduduki di peringkat 99. Jadi kalau ibaratkan sebuah negara, Pertamina untuk investasi EPC-nya saja itu menduduki peringkat 99. Jadi mulai dari tahap eksplorasi, kemudian mega proyek di refinery, sampai dengan proyek-proyek kecil yang dekat dengan masyarakat, SPBU, BBM 1 harga, itu totalnya sungguh luar biasa. Sehingga direksi pada saat itu melihat diperlukan satu PMO yang mengorkestrasikan ya seluruh proyek yang ada di lingkungan Pertamina Group, baik yang ada di holding maupun 6 subholding kami. Jadi kita ada 6 subholding ya, di holding itu Pertamina Persero, di subholding itu ada subholding upstream, subholding gas, subholding refinery, petrochemical, sama subholding commercial and trading, subholding power and new renewable energy, dan subholding integrated marine logistik. Termasuk AP-AP-nya portofolio seperti rumah sakit, kemudian kita juga ada Pelita Air Service untuk penerbangan, kemudian ada untuk perhotelan kita ada Patra Jasa. Nah, sekalian iklan, silahkan Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak promonya nih. Kalau di portofolio kami, hotelnya cukup menarik loh. Apalagi nanti bisa dibanding dengan paket tiket penerbangan kami. Gitu. Kalau untuk rumah sakit juga jangan lupa berobat menggunakan yang ada logo IHC-nya atau Indonesian Health Corporation. Sekalian promo ya, Ada Mbak. kode ini nggak, Mas? Kode buat diskon. Nanti bisa di-share-nya. Mantap nih. Mungkin kan kalau dari rekan-rekan tahu Pertamina yang SPBU ya, ternyata dari penjelasan dari Mas Bintoro tadi, ternyata Pertamina tuh bukan hanya itu loh, gitu. Ternyata Pertamina tuh bisnisnya luas ya, Mas ya. Mulai dari hulu ke hilir, lalu juga ada merambah bisnis-bisnis yang lain, yang kayak bisnis transportasi, bisnis logistik juga tadi kan, terus bisnis kesehatan juga gitu. Mungkin jadi membuka juga nih dari penjelasan Mas Bintoro. Kalau alasannya sendiri, kenapa sih dari Mas Bintoro gitu sebagai representatif Pertamina mau ikut PMO Indonesian Award? Oke ya, ini menarik sekali Mbak Ayang. Jadi sebenarnya kita tahunya pun juga nggak sengaja. Kita kan sering ya koordinasi dengan subholding kami mau anak perusahaan, dan ketika kita ada di suatu forum gitu didatengin nih sama salah satu rekan kami, Om, udah ikutan belum? Udah daftar belum ini untuk Indonesia Award? Nah, Indonesia Award apa ya? Yang PMO itu. Jadi kita pun baru tahu pada saat itu bahwa ada ajang PMO Indonesia Award. Jadi jujur ini mungkin sekaligus untuk ini ya, masukan untuk rekan-rekan PMO PI supaya nanti untuk publikasinya bisa lebih dikencarkan juga ya. Nanti kita bisa bantu juga untuk promosi di internal kami. Mungkin Mbak Vero juga ya nanti ya di internalnya Indosat. Dan kemudian kita melihat, oh jadi seperti ini. Mungkin ini menarik karena salah satu yang dijelaskan juga tadi ya sama Mas Adit, exposure itu sungguh-sungguh luar biasa, dan kami juga merasakan banget ini. Kita jadi bisa kenal suhu-suhunya PMO yang ada di Indonesia, termasuk kenal-kenal para pelakunya secara langsung. Jadi kita bisa sharing, dan jujur saja kita pengen melihat keluar. Karena seperti yang kita ketahui ya, Pertamina kan luas ya. Budayanya juga beragam karena kita merupakan kumpulan dari istilahnya kalau di upstream itu wilayah kerja atau perusahaan-perusahaan di hulu yang dulu merupakan PT tersendiri kemudian masuk ke dalam Pertamina, terintegrasi menjadi Pertamina. Jadi berlatar belakang bermacam-macam kita gabungkan menjadi satu, itulah membentuk PMO Pertamina saat ini, dan kita sekarang pengen melihat keluar what's going on out there. Jadi kita pengen lihat juga yang di luar itu perkembangannya seperti apa. Sehingga kita melihat ini merupakan ajang yang sangat luar biasa ya, menjadi kesempatan kami untuk belajar. Gitu. Walaupun kita sekaligus ngetes nih, kita kan baru 2 tahun ya dibentuk
sudah benar belum sih yang kita lakukan selama ini? Karena kita nanti pasti tahu, ini pasti akan ada feedback nih dari judges ataupun dari peserta lain. Dan ternyata benar, kita dapat banyak feedback yang luar biasa yang bisa kita implementasikan di perusahaan kita. Jadi gitu Mbak yang background-nya. Iya. Dari sini lebih ke exposure sama benchmark juga ya ke PMO-PMO yang lainnya. Sekarang Gratis. nih sekarang kita lanjut ke Mbak Veronica nih. Kalau dari Mbak Veronica sendiri gitu sebagai representatif dari Indosat, apa sih latar belakang dari Mbak Vero untuk mengikuti PMO Indonesian Award sendiri? Oke, mungkin latar belakangnya yang tadi saya bilang Mbak, kami terus terang saya juga ingin mengapresiasi kerja keras dari ke tim saya ya, terutama ke tim saya dan juga ke people manager saya, bahwa mungkin yang tadinya even B2B PMO waktu saya datang ya di tahun 2019 itu near dead Mbak. Kita tuh hampir dimatikan gitu. Kita hampir dihilangkan karena di saat sebelumnya itu sebagian orang tuh nggak tahu pentingnya PMO itu seperti apa sih. Jadi mereka cuma tahu it's only the administrative stuff, it's only for the reporting, collecting informatif dan segala macam ya. Tapi ketika saya join masuk di Indosat Ooredoo Hutchison di B2B, saya pengen memperkuat lagi PMO jangan sampai dihilangkan karena ini penting banget, terutama lehernya PMO itu ada di enterprise chief. Kita direct report langsung ke director chief ya. Jadi kalau dihilangin sayang banget gitu. Akhirnya kita sedikit demi sedikit benchmark juga ke teman-teman PMO yang lain. Kita banyak belajar juga. Kemudian apa nih yang harus kita perkuat? Apa nih yang harus kita giving the trust to B2B leaders dan juga IOH bahwa PMO itu penting banget. Sedikit demi sedikit yang tadinya kita kecil, kemudian kita hanya departemen biasa, kemudian akhirnya dipercaya menjadi salah satu divisi. Role-nya yang juga cukup kuat ya untuk menjadi orkestrator di lini bisnis B2B yang terus terang cukup banyak ya produknya, banyak sekali ya yang harus diketahui oleh seluruh employee yang ada di B2B. Nggak cuma connectivity gitu ya yang harus mereka ketahui, nggak cuma kartu prepaid postpaid yang harus dijual gitu. Mereka juga harus menjual mobile business, voice business, kemudian masuk ke data center dan cloud, IoT gitu. Ada security business juga, digital tools dan application tools. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa partner yang besar seperti Google, Cisco, Tech Mahindra gitu ya, Nokia dan segala macam. Jadi PMO sekarang role-nya sangat penting banget gimana caranya agar bisnis-bisnis tersebut dapat termonetisasi oleh tim sales. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seorang agile PMO gitu yang mampu mengembangkan lini-lini bisnis itu menjadi penting juga ke customer. Salah satu customer kami itu Pertamina. Jadi kami juga cukup membantu teman-teman, memotivasi teman-teman sales dan produk bahwa ada nih beberapa customer yang harus kita monetisasi as soon as possible. Biasanya itu dalam strategic programs, Mbak. Jadi kenapa kami ingin banget join award bergengsi ini ya. Tadi Mas Bintoro juga bilang nggak sengaja tahu gitu. Ya, mungkin karena PMO-PI juga baru membentuk ajang bergengsi ini. Jadi mungkin nanti saya percaya PMO-PI juga bisa membantu marketingnya yang menjadi lebih booming lagi gitu. Ya itu tadi mau mengapresiasi kerja keras tim saya gitu dan juga bonusnya sih recognition dari luar ya itu suatu bonus, tapi yang paling penting saya mau mengapresiasi kerja keras kami, kemudian mau mengenalkan secara luas juga, terutama di internal kami nih sebenarnya. Kalau keluar itu bonus juga gitu, ke internal kami bahwa PMO itu apa sih kegunaannya dan segala macam. Nah, sedikit demi sedikit mereka sudah mulai mengetahui dan penting ya PMO itu nggak cuma jadi kayak administration dan segala macam. Kami ingin membawa value management office juga di divisi kami. Itu sih Mbak.
Oh, luar biasa nih Mbak Vero. Berarti memang lebih untuk mengkomunikasikan pentingnya PMO dan value creation yang PMO Indosat B2B bisa hasilkan gitu. Yes. Kepada stakeholder yang lain. Nah, ini kan tadi masalah background ya. Sekarang untuk ke awal pendaftaran, kan kita tahu nih, dapat informasi ini nih ada PMO Indonesian Award gitu. Yuk ikutan. Cuman kan kita nggak semudah ayo ikut gitu. Kan karena kita sebagai representatif dari suatu perusahaan gitu akan membawa nama perusahaan Pertamina dan Indosat gitu. Bagaimana sih caranya dari Mas Bintoro dan Mbak Vero untuk mengkomunikasikan gitu kepada pemangku kepentingan gitu atau ke pihak manajemen untuk mengikuti PMO Indonesian Award. Karena kan untuk mengikuti PMO Indonesian Award tadi yang seperti dijelaskan Mas Adit itu ada nomination package video yang isinya informasi-informasi perusahaan gitu yang memang ada beberapa confidential dan ada yang bisa di-share, ada yang enggak gitu. Berarti kan harus ada permission nih dari high level manajemennya. Gimana sih caranya dari Mas Bintoro dan Mbak Vero untuk mengkomunikasikan hal tersebut? Mungkin dari Mbak Vero dulu kali. Gimana, Mbak? Dulu ya. Yang pasti sebelum saya ke chief saya atau people manager saya harus pede dulu Mbak. Sebelum saya komunikasikan juga ke tim gitu. Saya harus confident dulu untuk mengikuti ajang ini, nggak cuma coba-coba, harus serius juga gitu. Karena saya lihat, pelajari dari partisipan sebelumnya tuh keren-keren banget gitu. Pegadaian, kemudian Telkom Sigma gitu, how to their represent PMO ya, keluar gitu. Jadi saya meyakinkan diri saya dulu nih, bisa nggak? Maksudnya saya mampu nggak ngikutin gitu ya. Kemudian saya komunikasikan ke tim saya, kita harus serius, baru kami ke chief kami gitu. Kebetulan chief aku itu orangnya super suportif. Orangnya juga suka belajar gitu ya, suka rajin baca buku, pengen semua timnya berkembang gitu ya. Jadi nggak terlalu jadi masalah sih ke people manager saya waktu itu, ke chief saya. Yang penting pesannya nggak menang atau kalah tuh nggak jadi masalah gitu. Yang penting kita sudah mau belajar gitu, sudah mau berani mengkomunikasikan keluar, mengenalkan keluar bahwa PMO di B2B seperti ini. Siapa tahu ada yang mau belajar ya, mengembangkan PMO-nya. Dan juga yakin gitu, prepare everything dengan baik tanpa perlu mendowngrade juga. Karena kan kita sambil kerja ya, mendowngrade kualitas kerja kita sehari-hari gitu ke seluruh stakeholders yang ada di internal. Jadi waktu itu saya mempersiapkannya nggak worowiri gitu ya, nggak berkoar-koar juga ke internal bahwa saya mau ngikutin nih bla bla bla, kami diem-diem aja ngikutinnya. Jadi benar-benar surprise ketika mereka tahu bahwa kita mengikuti ajang ini sih. Itu sih Mbak. Kalau dari Mas Bintoro gimana nih Mas di Pertamina? Karena kan Pertamina besar sekali nih. Iya, Mbak Ayang. Jadi awalnya kita mirip banget dengan yang apa dilakukan Mbak Vero. Harus pede dulu, setuju banget itu. Jadi ketika kita di info, kita buka-buka nih websitenya, kita pelajarin, kita lihat video sebelumnya, dan kita kemarin juga sempat ini ya, minta seperti apa ya, seperti audiens ini dari teman-teman panitia, dari PMO PE. Terima kasih banyak tuh, malam-malam kita minta dijelaskan lebih lanjut lagi seperti apa sih tahapan-tahapannya, kemudian nanti penilaiannya seperti apa. Sudah benar atau belum yang akan kita siapkan nanti. Itu luar biasa sekali dukungannya, dan berangkat dari situ juga alhamdulillah VP kami itu selalu mendorong timnya untuk mengambil inisiatif gitu. Ketika kita laporkan pertama langsung ya udah gas kena aja langsung gitu. Alhamdulillah dapat lampu hijau dari VP. Dan yang kedua ini berkat salah satu layanan PMO kami, yaitu namanya PMO Insight ya, sebuah 1-3 slides yang berisi insight terkait analisa project, terkait dengan project yang kita presentasikan rutin ke executive board. Jadi kita lumayan sering terlihat nih pergerakannya dari BOD kami, bahkan sampai ke Dekom ya, sehingga ketika mendapat endorsement dari BOD itu juga cukup mudah. Nah, jadi memang kita dipermudah melalui salah satu service yang sudah kita mulai saat itu gitu. Nah, namun
tentunya untuk meyakinkan ya, di awal kita juga ceritakan benefit-benefit keikutsertaannya gitu. Salah satunya ya tadi exposure. Exposure itu bisa mungkin teman-teman yang lainnya yang akan mendaftar bisa dimulai dari situ karena ini benar-benar kita rasakan banget ya ketika kita mengikuti ajang yang sangat bergengsi ini. Nggak hanya kita sharing, tapi kita juga ada lebih banyak, bahkan saya rasa lebih banyak kita dapat manfaatnya dibandingkan apa yang kita sharing gitu. Gitu Mbak Ayang. Oke, berarti kalau dari Mbak Vero dan Mas Bintoro, ini luar biasa ya dapat support dari manajemennya dan jalannya mulus ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, cuman mungkin untuk rekan-rekan yang ada di sini juga nih, sekalian ngasih info, mungkin nggak selamanya mulus untuk memberitahu high level management gitu. Mungkin ada yang takut-takut mau ikut gitu, cuman mau ngungkapin ke atasannya gitu, ngapain apa gitu. Nah, dari kita sendiri nih untuk tahun ini, iklan dulu bentar ya. Jadi dari kita, Panitia PMO Indonesian Award di tahun ini, itu memfasilitasi untuk rekan-rekan PMO yang mau ikut seluruh Indonesia, tapi takut untuk menyampaikan atau butuh suatu formal notification gitu dari PMOPI untuk mengikuti ajang ini. Jadi kita menyediakan untuk tahun ini surat undangan untuk mengikuti PMO Indonesian Award. Jadi untuk rekan-rekan di sini mungkin aduh pengen ikut, cuman kok tiba-tiba inisiatif banget, ngapain ngikut gitu misalnya kayak gitu kan, atau takut ngomong ke atasannya atau butuh suatu formal notification, kita dari PMO Indonesian Award Committee tahun ini itu menyediakan surat undangan untuk surat undangan mengikuti event tersebut gitu. Jadi nanti di akhir acara atau setelah acara ini kita akan memberikan form submission untuk rekan-rekan PMO yang ingin mengikuti tapi membutuhkan surat tersebut gitu. Jadi nanti kita bakal ngirim linknya. Nah, lanjut ya. Jadi setelah background, terus ada perihal pendaftaran. Lalu sebenarnya ketika di awal itu bagaimana sih dari Pertamina dan Indosat atau dari Mbak Vero dan Mas Bintoro sendiri ketika mempersiapkan bahan-bahan nih untuk yang disubmit ke PMO Indonesian Award itu bagaimana sih persiapannya? Dari Mas Bintoro mungkin bisa, Mas? Oke, kalau kita kemarin ya, kan kita awalnya pelajarin dari kriteria yang ada di website ya. Itu sangat-sangat membantu untuk stepping awal. Kemudian kita banyak-banyak lihat juga nih dari video-video tahun lalu, baik dari nasional maupun yang dari internasional. Nah, dari situ kita mulai itu dari narasi. Kalau di kami ya, Bayang ya. Jadi narasi kita susun dari blank canvas, itu dari kertas kosong, kita dari awal, kita mau cerita apa, yang align dengan urutan ada di kriteria yang terpampang di website yang tadi Mas Adit sampaikan ya. Itu tahapan-tahapannya. Setelah itu kita bold ini, kita highlight mana sih yang bisa menjadi selling point dari narasi kita. Nah, itu kita perkuat di situ. Selektif, menampilkan apa yang mau diceritakan, sekiranya yang bermanfaat bagi perusahaan, orang lain, atau bahkan dewan juri yang nanti akan menilai dari nomination package kita. Nah, setelah itu narasinya itu kita lakukan ini ya, kita seperti challenge-kan. Jadi kita sebar ini ke baik internal di PMO holding kita, ke top manajemen kita, maupun ke subholding kita. Kira-kira apa sih yang bisa ditambahkan lagi atau ada yang terlewat atau bahkan ada yang miss gitu. Namun kemarin itu challenge dari kita adalah pertama waktu. Namun itu tidak menjadi alasan ya. Walaupun kita tahunya itu sebulan lebih dikit sebelum deadline ditutup. Dan yang kedua itu adalah pembagian resource gitu. Karena kebetulan di bulan-bulan itu banyak banget tim dari kita itu ke lapangan, jadi membagi waktunya itu luar biasa. Suatu pengalaman yang tak lupakan itu waktu itu. Jadi mungkin bisa disiasati ya untuk manajemen waktu dan pembagian resource-nya. Karena kita ini berkejar tim ya.
Nggak mungkin ini dikerjakan 1-2 orang saja. Gitu, Mbak Ayang. Oke, kalau dari Mbak Vero gimana Mbak Vero? Persiapannya tuh pas kemarin mau ikutan seperti apa? Persiapannya hampir sama sih kayak Mas Bintoro 11-12 lah ya. Cuma ya pasti kami ngumpulin dulu ya, pelajarin dulu pemenang-pemenang atau partisipan sebelumnya. Kemudian kami juga banyak diskusi dengan panitia ya, Mas Akbar, Mbak Feli, how to present ourselves as well. Kami juga banyak diskusi dengan tim strategi gitu ya. Kebetulan kita buat sebelum kami buat materinya, kita buat brainstorming dulu di tim dengan tim strategi apa aja nih yang perlu kita kemukakan mengenai PMO keluar. Jadi kami buat mind mapping-nya, kita buat framework-nya terlebih dahulu. Kebetulan kita punya di B2B Strategy House itu ada 3, yang terutama Smart People, Smart Process, Smart Assets. Kemudian kita cascade down ke B2B PMO kita buat rumahnya, apa nih yang paling penting untuk kita komunikasikan keluar, seperti apa sih dan segala macam. Kemudian mind mapping itu kita mappingkan dengan kriteria-kriteria yang ada ya. Dan yang paling penting adalah tadi ya, how to we are communicate, bagaimana journey kita, seperti apa sih journey kita sebenarnya. Dan poin terbesar sebenarnya di value management-nya. Jadi apa aja sih sebenarnya value-value yang telah kita generate ya dari PMO selama ini gitu. Tantangannya yang terutama adalah bagaimana kita membagi waktu sebenarnya Mbak, karena tim aku tuh kecil banget, cuma 5 orang, dan kami punya task yang luar responsibility-nya luar biasa besarnya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget tantangan yang aduh nggak deh, kita nggak ngelakuin deh gitu kan, apalagi ngelihat peserta-peserta sebelumnya tuh yang luar biasa hebatnya membuat materinya gitu, tapi banyak yang jadi support system kita, akhirnya semua tantangan itu ini sih kami bisa nggak jadi blockers lah untuk kita mempresentasikan, dan kami bisa submit sesuai tenggat waktu. Berarti sama-sama ya kalau untuk tantangannya dari Pertamina dan Indosat itu lebih ke masalah waktu gitu. Mungkin dari ketika awal tahu terus untuk mempersiapkan ternyata waktunya dikit lagi sih gitu. Gimana manage waktu dengan preparation untuk PMO Indonesian Award itu sendiri dengan daily operational activity di kantor juga kan ya. Gitu. Dan tantangan selanjutnya sebenarnya kalau di materi itu mengcompile suara sama materi ya. Jadi video karena semua dilakuin sendiri gitu. Kadang aduh suaranya materinya udah ke sana, suaranya telat. Nah, itu tuh. Karena semuanya lakuin sendiri, jadi tantangannya terbesar itu juga sih. Aduh, luar biasa. Kalau boleh tahu itu pakai aplikasi apa nih? Mungkin ada yang di sini nih pengen ikutan juga gitu. Waktu pas Mbak Vero mengcompile nih antara slide dengan suara, itu menggunakan aplikasi apa aja sih Mbak? Pertama kami pakai PPT kan. PPT kan sebenarnya punya recording dan segala macam. Kemudian sering nggak sesuai tuh suara sama materi. Aduh gimana nih, akhirnya kami mencoba ke tim branding kita. Kebetulan mereka punya tim video kan. Biasanya Indosat juga punya banyak video lah buat branding dan segala macam. Kami ke sana, mereka kelola tuh pakai suatu tool gitu. Aku nggak tahu lah. Pokoknya suara aku, materi dan segala macam jadinya bagus sampai 45 menit itu sesuai gitu. Karena sebelumnya pada saat kita ngelakuin sendiri pakai PPT sendiri itu sejam lebih. Aduh gimana nih caranya biar jadi 45 menit. Oke, berarti memang pas waktu membuat video awalnya dilakukan sendiri gitu, cuman kolaborasi sehingga memang karena ini kan tim video jadi kolaborasi B2B gitu. Mereka punya tool sendiri sih. Berarti kolaborasi dengan tim lain karena memang kan ini bukan hanya membawa nama tim Mbak Vero doang kan sebagai representatif dari perusahaan juga gitu. Jadi ada
kolaborasi dengan tim lain ya Mbak Vero ya, berarti pas Iya, kemarin itu. harus. Nah, Ya. kalau dari Mas Bintoro gimana nih? Kayaknya udah ngangguk-ngangguk juga nih. Bagaimana, boleh diceritain nggak aplikasi apa sih? Mana tahu dari yang sini kan juga pengen ikutan, terus pengen mengduplikat gitu dari Mas Bintoro ketika melakukan persiapan ini menggunakan tools apa aja, Mas? Ya, ngangguk-ngangguknya tadi karena relate banget, Mbak Ayang. Sama. Jadi dari narasi kita translate dulu ke PowerPoint nih, supaya nanti materinya itu nyambung dengan apa yang nanti akan diomongkan. Gitu. Dan sama juga, kebetulan kita juga ada tim untuk yang memang khusus bikin video ya. Gitu. Jadi kita minta tolong juga tuh waktu itu. Gitu. Jadi komunikasi dan koordinasi memang menjadi penting, namun saya pernah lihat juga video yang cukup bagus itu hanya pakai PowerPoint yang direcord, Mbak Ayang. Dari luar tuh kalau nggak salah itu juga cukup menarik sih. Dan itu pun juga nggak kalah menarik, nggak kalah clear penjelasannya gitu. Dan kalau untuk tools-nya setahu saya mereka pakai ini ya, Final Cut Pro ya. Karena itu merupakan spesialisasi mereka. Dan kalau dari kami ya itu tadi kita hanya support narasi, itu bisa format Word atau Excel, plus untuk materi-materi yang akan ditayangkan itu kita compile melalui PowerPoint. Jadi gitu. Oke. Berarti memang untuk rekan-rekan yang di sini nih yang mau ikutan, jangan berpikir ini beban sendiri juga ya. Mungkin memang sebagai PMO kita yang akan melakukan proses mengikuti award ini gitu. Cuman jangan lupa ada kolaborasi dengan tim lain karena ini bukan hanya kerjaan satu orang gitu, karena ini juga membawa nama perusahaan. Jadi jangan lupa tuh untuk dikomunikasikan juga ke tim-tim yang lebih menguasai hal-hal sportif untuk persiapan nomination package video ini. Nah, untuk benefitnya sendiri nih dari Mas Bintoro, apa sih manfaat yang dari Mas Bintoro gitu secara personal atau secara company rasakan dengan setelah mengikuti PMO Indonesian Award itu seperti apa, Mas? Seperti yang saya bilang tadi, Mbak Yang ya, sepertinya kita lebih banyak mendapatkan manfaatnya daripada kami men-share yang apa kita lakukan. Jadi kami masih banyak berutang nih ke teman-teman PMO untuk melakukan sharing-sharing, karena itu kita banyak banget belajar dari PMO baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian kita juga mendapatkan feedback. Setelah kita kasih nomination package itu kita mendapat feedback, oh ini nih sebenarnya bisa diatur ini, kamu punya kayak gini nggak sih, kok kamu nggak masukin. Nah itu terjadi Mbak Ayang, itu nyambung dengan apa yang tadi di lesson learn ya, terkait dengan persiapan. Ternyata setelah kita tonton lagi, setelah kita submit, loh kok ini nggak dimasukin, kelewat ini gitu. Dan kerasa juga karena kami dipercaya ya untuk mewakili Indonesia ke ajang PMO Global Awards. Setelah kita rombak ulang, itu ternyata banyak banget yang bisa kita masukkan gitu, terutama dari guidance yang cukup jelas dari buku PMO Profesional Indonesia ya. Kita masuk berawal dari situ gitu. Jadi poinnya adalah kita banyak banget belajar dari apa yang dilakukan di luaran sana gitu. Terutama karena model PMO kita nih PMO yang ini ya, yang EPC ya, waterfall ya, bukan agile. Nah gitu. Namun ternyata setelah kita belajar juga nggak semua agile itu bisa dimasukkan ke dalam apa yang kita kerjakan. Jadi kita ambil yang bagus-bagusnya nih, Mbak Ayang. Banyak banget sih, banyak banget, luar biasa. Kalau dari Mbak Vero, gimana Mbak Vero? Mungkin ada yang relate sama yang Mas Bintoro ucapin tadi, atau ada hal lain juga benefit yang dirasakan dari Mbak Vero as personal atau secara PMO-nya sendiri nih di Indosat? Ya, relate sih. Jadi kita banyak makin belajar bagaimana sih sebenarnya PMO itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih sebenarnya. Is how we are berkembangin ya PMO-nya. Kemudian makin banyak tahu gitu, nggak cuma CEO Award, nggak cuma HR Award, ternyata PMO juga punya award gitu. Jadi thanks to PMO PIA ya. Jadi apalagi kita compete dengan Pertamina yang juga cukup besar gitu, jadi itu cukup bangga. Kemudian terakhir kita juga diundang nih sama Inspigo buat sharing juga gitu mengenai PMO dan kenapa bisa jadi PMO Indonesia Award salah satu nominations gitu.
Jadi kita juga sharing knowledge juga ke Inspigo. Inspigo tuh sekarang itu salah satu podcast terkenal ya yang ada di Indonesia. Kita sharing apa sih sebenarnya PMO, karena masih banyak yang agak-agak ambigu ya antara PM sama PMO gitu. Masih banyak kesana kemarinya pengertian mereka. Jadi kita coba kembangin gitu. Kemudian yang jadi PM, how to be a great project manager, how to be great project management office gitu. Itu sih Mbak. Ya manfaatnya banyak banget sih. Gitu. Kita bisa sharing knowledge, kita bisa belajar, kita bisa benchmark. Seru banget ya, berarti bukan cuma manfaat dari personal, internal, tapi juga exposure ke eksternal nih. Sampai diundang podcast ya Mbak ya. Iya, puji Tuhan ya. Podcastnya 2 lagi. Inspigo sama salah satu radio lah. Wah, luar biasa. Mungkin Terkenal dari nih, Mas Bintoro terkenal juga sekarang. siap-siap nih. Mana tahu nanti ada podcast. Kami baru di internal, Mbak Ayang. Oh, kalau di internal tuh udah lumayan sharing-sharing juga ya ke rekan-rekan yang lain terkait Indonesian Award, ngikutin, terus PMO juga gimana tuh Mas Bintoro? Iya betul Mbak Ayang. Kita kemarin setelah pengumuman itu ya, kita langsung mendapat banyak ucapan selamat baik melalui email, WhatsApp, dan plus minta sharing. Dan ternyata kita juga dari ajang ini tahu kalau ternyata salah satu judges-nya itu salah satu pekerja di subholding gitu. Jadi karena kan Pertamina luas ya, sampai puluhan ribu pekerjanya, dan kita jadi banyak mengenal orang-orang hebat yang selama ini kita nggak pernah berinteraksi gitu. Jadi kita memperluas komunitas di internal kita juga Mbak Ayang. Dan kalau untuk sharing kita memang baru laksanakan di internal. Mantap banget itu kemarin Mbak Vero, harusnya saya ikut itu. Iya, nanti saya bilang ke Inspigo ya. Iya. Mas Bintoro harus diundang. Mas Bintoro, iya. Mungkin bisa ya, di-endorse. Iya. Luar biasa nih efeknya ikut PMO Indonesian Award ya berarti. Nah, ini kan kita tadi ngomongin masalah PMO Indonesian Award. Untuk PMO-nya sendiri nih, kalau menurut dari Mas Bintoro, bagaimana sih PMO yang baik itu harusnya seperti apa gitu? Dan dari Mas Bintoro juga as a leader, bagaimana sih untuk mengelit PMO agar PMO tersebut tuh bisa memberikan benefit atau hal-hal yang seperti itu, Mas Bintoro? Boleh share nggak ke kita semua nih? Oke. Saya setuju tadi ya dengan pernyataannya Mbak Vero ya, bahwa PMO is a unique ya, nggak ada model PMO yang paling baik. Yang PMO yang paling baik itu saya juga sering dengar nih, Om Akbar sering sharing ke saya, sering ngingetin, PMO yang baik itu ya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dari pengalaman kami, banyak-banyak belajar dari tempat lain, literally ya. Baik dari literatur, kemudian artikel-artikel yang ada, dan kami pun juga nggak malu nih Mbak Ayang untuk belajar dari kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek kami, dari subholding atau dari orang yang memang dari awal sampai sekarang itu berkecimpung di dunia proyek, atau bahkan dari kompetitor gitu. Selain dipadukan dengan pengalaman internal kami sebelumnya, ya barangkali itulah yang membentuk kami menjadi PMO yang seperti sekarang ini. Dan tentunya dari informasi atau dari data-data, karena kebetulan kami membangun big data juga ya di sini ya, dari 133 triliun itu tadi terdapat 2.200 proyek yang harus kami monitor, dan itu kami bangun big data, kita lakukan analisa, dan kami berikan insight kepada board of director kami. Apa sih yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita perbaiki, ada kebijakan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek tersebut, dan ujung-ujungnya ini akan memberikan multiplier effect ya. Sebagai PMO kami juga merasa bangga bisa berkontribusi terhadap hal itu, karena apabila bisa dibayangkan proyek berjalan itu nggak hanya dinikmati oleh kami yang mendapatkan benefit, tapi juga kontraktor, mereka mendapatkan pemasukan, mendapatkan portofolio baru. Kemudian dari manufakturer atau vendor itu juga pabriknya bisa running, bisa menghidupi karyawannya, plus di lokasi proyek itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kos-kosan menjadi laku,
kemudian banyak banget itu tukang-tukang bakso, kemudian tukang kopi, warkop-warkop yang bermunculan. Bahkan saya sempat datang ya ke salah satu proyek kami yang luar biasa di Lok Sumawe. Itu ada pembukaan untuk gas LNG hub yang baru. Ketika kapal VLGC datang ke situ, seluruh warga itu antusias banget. Mereka tanya-tanya ke orang-orang sekitaran kami, Pak, ini ada apa? Ini akan ada proyek baru, ini akan running continue atau ini hanya sementara saja. Dan ketika mereka tahu ini merupakan hub dan akan memberikan dampak yang besar pada mereka, mereka sangat luar biasa seperti kegirangan gitu. Wah, ini bisa nih untuk saya buka warung di sini. Wah, berarti kos-kosan laku nih, Pak. Wah, lumayan ini saya bisa buka rental mobil. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bisa memberikan manfaat untuk baik internal maupun ke stakeholder secara luas, itu yang menurut kami merupakan PMO yang baik. Seperti itu, Mbak Ayang. Seru banget ya. Jadi bukan hanya ke internal perusahaan, bukan hanya ke stakeholder yang berkepentingan dan direct langsung dengan Pertamina, tapi juga dengan stakeholder yang indirect juga ya Mas ya. Betul. Yang kayak tadi pemilik kosan, pemilik toko gitu juga ikut merasakan manfaat dari yang diciptakan dari Pertamina. Kalau dari Mbak Vero gimana Mbak Vero? Benefit apa PMO yang baik tuh bagaimana sih menurut Mbak Vero? Dan sebagai SO leader gitu Mbak Vero, bagaimana menjadi panutan nih untuk rekan-rekan yang ada di sini, mungkin kan juga ada leader-leader PMO lainnya gitu. Bagaimana sih Mbak menurut Mbak Vero? Ya Mbak Yang, makasih. Sama sih kayak Mas Bintoro bilang ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Kebetulan karena kami B2B, how to monetize produk-produk, kemudian program, kemudian partner as soon as possible gitu dengan target enterprise yang luar biasa hebatnya juga. Itu juga kita harus membantu boost productivity ya. Kita menjadi service provider juga di seluruh employee yang ada di B2B gitu. How to giving the solution terhadap problem-problem yang mereka hadapin gitu. Kita juga memberikan insight juga. Kita banyak tribe, kita banyak squad gitu. Jadi kita memberikan insight, for example, ada beberapa squad yang memang sudah nggak relevan lagi nih, harus kita matikan gitu ya. Itu kita berikan insight juga ke leaders kita. Kita berikan insight juga project-project value apa aja sekarang yang ada di B2B yang sedang di-cooking oleh beberapa tim gitu. Jadi kita memberikan insight, jadi mereka bisa nge-boost productivity-nya as soon as possible. Kita juga giving the dashboard kepada internal kita dengan sebuah PMO tool. Jadi PMO yang baik menurut saya ya PMO yang bisa melakukan tanggung jawabnya ya, yang bisa memberikan value generation nggak cuma ke related stakeholders, tapi juga ke unrelated stakeholders yang impact-nya ada gitu. Kemudian sebagai PMO leader yang pasti kita harus memberikan legacy ya kepada successor kita. Kita harus menumbuhkan juga PMO yang baik seperti apa ke tim kami gitu. Jadi dengan mengikuti ajang ini kita memberikan legacy. Jadi nanti yang mungkin akan meneruskan saya selanjutnya nggak mau kalah gitu. Kita harus tetap mengembangkan PMO yang lebih baik, banyak belajar dan segala macam. Itu sih Mbak Yang. Oke, Mbak Vero dan Mas Bintoro. Mungkin sebelum saya ada nih last question, tapi sebelum last question mungkin saya mau buka dulu nih untuk rekan-rekan yang ada di sini. 1 atau 2 pertanyaan, mumpung ada Mas Bintoro, representatif Pertamina, dan juga ada Mbak Vero. Ada yang mau ditanyakan nggak dari rekan-rekan yang join di sini? Dari Mas Akbar nih udah open mic nih. Enggak, tadi justru saya mau kasih tahu, itu ada Mas Cahyo tadi sudah ada posting pertanyaan. Silakan Mas Cahyo kalau open mic. Oh, oke. Iya, Pak Akbar. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Silakan Pak. Nah ini terkait dengan PMO yang ada di Pertamina. Kan Pertamina kan cukup luas itu ya, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari
eksplorasi sampai ke distribusi ke mana domestik ataupun internasional. Nah, terkait dengan PMO itu apakah dia sifatnya terintegrasi antara hulu dari hulu ke hilir ataukah per subholding atau bagaimana ya PMO di Pertamina itu? Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Ya, silakan. Langsung saya jawab, Pak Yang, atau gimana? Boleh, silakan Mas Bintoro. Oke. Ya, terima Ya. kasih. Makasih Pak Cahyo. Pertanyaannya Pak Cahyo dari mana nih Pak? Mohon izin Pak. Iya. Iya, kebetulan dulu saya orang project Pak dari sempat dulu kenal Pak Kadek nggak? Pak Kadek dari Pak Kadek Ambara, ya. Ya, dulu satu meja saya dengan beliau Pak di project RFCC. Iya, terus Pak Ma'arif Syarif itu bos saya dulu koordinator, sekarang sudah jadi top manajemen Pertamina. Oke, Pak Cahyo ini berarti orang mega proyek nih. Pastinya lebih ahli daripada betul, saya. Oke, jadi pertanyaannya bagus Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau di PMO Holding, itu kan tugas utamanya selain mengintegrasikan, itu juga mengorkestrasikan. Artinya gini, kita harus punya guidelines bagaimana proyek itu dijalankan di seluruh Pertamina Group. Itu yang pertama, itu sebagai orkestrator. Nah, yang kedua, sebagai integrator. Jadi di kami, di PMO Holding, itu ada 3 stream, Pak. Yang pertama, PMO Upstream, yang khusus menangani proyek-proyek di hulu, yang erat kaitannya dengan subholding upstream. Yang kedua, PMO Downstream, saya kebetulan di situ, Pak. Makanya saya kenal Pak Kadek. Di Downstream itu mulai dari midstream sampai dengan yang dekat dengan masyarakat. Mega project di kilang, kemudian proyek-proyek yang dekat dengan masyarakat seperti SPBU, BBM 1 harga, proyek-proyek pipanisasi yang terlihat mata masyarakat, sampai dengan yang diperlogistikan atau integrated marine and logistik. Yang terakhir, kita ada PMO gas yang erat kaitannya dengan produk gas kita, kemudian new and renewable energy, dan yang terakhir yang ada di portfolio company seperti yang di Perita Air Service, Hospitality, dan lain-lain sebagainya. Nah, integratornya di mana, Pak? Jadi kita selalu memetakan proyek-proyek mana yang kalau satu proyek itu fail akan berdampak dengan proyek lain. Itu contohnya yang di tempatnya Pak Kadek, Pak. Yang RDMP 5, itu salah satu proyek untuk meningkatkan kapasitas output dan kualitas dari kilang yang ada di Balikpapan. Dari sekarang kita Euro 2 menjadi Euro 5. Nah, itu kalau satu proyek itu berkaitan dengan proyek lainnya di subholding lain. Misalnya contohnya, dari output di kilang itu akan ditampung oleh depot yang ada di subholding A, dan untuk suplai gasnya itu akan ditangani oleh subholding B. Jadi bisa dibayangkan ya Pak ya, integrasinya itu apabila satu proyek itu fail, maka akan berdampak kepada program besarannya, yaitu Euro 5-nya tidak bisa terdeliver, dan peningkatan kapasitas kilangnya itu tidak dapat tercapai juga. Jadi selain kita membuat guidelines besaran, bagaimana proyek itu harus dijalankan, besaran ya Pak ya, jadi kita berikan kebebasan masing-masing subholding itu untuk mengatur bagaimana proyek itu secara detail dijalankan. Gitu. Jadi seperti kita bikin GPHN-nya, Pak. Nanti akan ada di masing-masing kepala daerah itu atau di subholding itu membuat peraturan atau perda-perda masingnya yang lebih cocok dengan subholding mereka sendiri. Nah, kalau di PMO, di subholding, itu dari 6 subholding tadi, hanya ada 3 subholding yang permanen. Salah satunya yang ada di tempatnya Pak Kadek, yang di refinery tadi, kemudian di commercial trading, dan satu lagi di gas. Yang 3 subholding lainnya itu masih tugasnya ad hoc, Pak. Gitu. Nah, bagaimana kita membantu teman-teman yang tugasnya masih PMO ad hoc itu ya kita jabarkan lagi, detailkan lagi bagaimana mereka harus mengatur proyek di subholdingnya mereka masing-masing. Itu yang kita sebut sebagai integrator dan orkestrator itu tadi, Pak Cahyo. Apakah cukup menjawab, Pak? Iya. Ya, terima kasih banyak, terima kasih. Jadi kelihatannya memang skalanya memang luar biasa dari Pertamina ya. Oke, mungkin kedepannya kita bisa lebih bahas lagi terkait dengan PMO di Pertamina sendiri dari tiap-tiap subholdingnya, Pak. Ya, by the way, terima kasih banyak atas informasi yang telah disampaikan. Iya, sama-sama Pak Cahyo. Terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih Pak Cahyo. Mungkin bisa juga dilihat di website, bukan di website, bisa dilihat di YouTube PMOP ya. Jadi untuk rekan-rekan kan ada menyiapkan nomination package video. Nah itu setelah event itu diupload di YouTube PMOP. Jadi misalnya mau ngeliat nih penjelasan singkat tadi dari Mas Bintoro, mungkin bisa dilihat tuh di YouTube PMOP. Ada yang Indosat, ada dari dari Pertamina, juga ada dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan Mas Ape. Ya oke. Mungkin pertanyaannya ada dua nih, Mbak Yang. Jadi mungkin pertama ke Pak Bintoro. Aku mau tahu secara average, kira-kira PMO tim itu satu orangnya hands-on berapa project? Kira-kira secara average. Karena kita pengen tahu size-nya tadi cukup besar ya, sekitar 2.200 project kalau nggak salah di-mention tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ke Mbak Vero. Tadi Mbak Vero sempat mention bahwa Indosat itu pakai squad model gitu ya Mbak ya. Jadi, betul ya Mbak? Oke, nah mungkin pertanyaan aku lebih ke ini sih. Biasanya kan kita itu kan setiap tahunnya kan ada KPI. KPI itu kan sifatnya dia statik gitu ya, tidak dynamic gitu ya. Nah, salah satu drawbacks kita menggunakan approach agile itu kan salah satunya ya mungkin kalau misalnya dilaksanakan dengan benar mungkin bisa lebih cepat, tapi ada kemungkinan kita bisa melakukan pivoting di sprint-sprint berikutnya gitu ya, kalau kita agak sedikit teknis nih Pak. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya project-nya itu late, delivery-nya menjadi late, otomatis kan benefit-nya juga pasti realisasinya akan late juga ya. Nah bagaimana sih PMO di Indosat itu menavigasi itu gitu? Bagaimana caranya PMO di Indosat bisa balancing tuh antara kita bisa keep pivoting pada saat kita dapat sesuatu yang kira-kira lebih menguntungkan untuk bisnis, tapi tetap kita bisa achieve a predetermined objektif di tahun yang berjalan, karena itu terjadi juga Mbak di beberapa perusahaan. Ini itu aja pertanyaan dari aku, thank you. Silahkan, makasih sebelumnya pertanyaannya dari Mas Adit. Mungkin dari Mbak Vero dulu nih, bisa jawab pertanyaan dari Mas Adit. Ya, memang Mas KPI-nya statik. Itu juga sih yang selalu jadi masukan ya ke tim strategi ketika membuild KPI. Tapi kita selalu ya, Chief aku, waktu itu Pak Bayu Hanantasena, kemudian sekarang Pak Muhammad Buldansyah selalu bilang bahwa jangan terpatok sama KPI. Yang paling penting kita mengenerate value. Kebetulan enterprise IOH kan sering membuat Mas semacam like tribe gitu, like event-event yang menyatukan semuanya, jadi nggak terpatok ke KPI gitu. Jadi kalau misalnya ada KPI kita yang terbendung karena sourcing dan segala macam, kita bisa komunikasikan di tribe itu. Kebetulan sekarang ada namanya di enterprise kita namanya tribe 1 gitu. Itu kita gimana semuanya direktorat yang ada di IOH bisa men-achieve target enterprise gitu. Kebetulan di B2B ada targetnya dan segala macam, kemudian kita align-kan ke subsidiaris kita subsidiarisnya ada Limpasarta dan ISTL Singapura gitu kan. Kemudian coach-nya juga di cross direktorat. Jadi benar-benar kalau misalnya ada suatu yang tadi Mas bilang pivoting-nya bisa jadi next year gitu ya kalau secara teknis gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita monetize cepat gitu, yang bisa kita cross silangkan lah. Nah di situ sih Mas Adit how to mengcombine atau menstabilisasikan antara KPI yang sifatnya waterfalls tapi sama pengembangan internal kita yang sifatnya agile. Oke, thank you Mbak Vero. Ya, makasih penjelasannya Mbak Vero. Sekarang ke Mas Bintoro, gimana tuh Mas Bintoro terkait pertanyaannya dari Mas Adit? Ya, memang cukup menantang ya Mas Adit ya. Di kami kan 2.200 proyek yang itu seluruhnya masuk ke KPI yang ada di holding. Sedangkan kami secara personil di holding hanya ada 13. Nah, kita mensiasatinya seperti apa? Jadi kita untuk yang dalam
yang benar-benar dalam yang kita monitor atau yang kita handle, itu melakukan prioritizing. Itu bisa dengan melalui return-nya, kita analisa return-nya, project scale-nya, atau kita melalui filter yang proyek mana yang merupakan penugasan pemerintah. Nah, itu dalamnya itu dalam-dalam literally. Kita sampai melakukan project debottlenecking. Sebagai contoh yang baru-baru kita laksanakan, ada satu proyek penugasan itu yang mampet, kita sampai undang itu berbagai pihak yang berkepentingan, sampai ke KSP, Kantor Staf Presiden, kemudian BPKP untuk menentukan legal opinion, termasuk pelaksana proyek di awal, pelaku sejarahnya nih, karena proyeknya sudah lama, kita undang kembali. Nah, hal seperti itu yang kita maksud, kita melakukan pengawalan hingga mendalam. Untuk yang lainnya bagaimana sisanya? Nah, kita terima secara konsol dan itu kita lakukan klasterisasi. Kita bagi beberapa klaster ya, dan itu pun dibantu oleh teman-teman yang ada di subholding. Kan tadi kami ceritakan ya bahwa ada juga PMO di subholding, baik yang itu definitif maupun yang ad hoc. Jadi seperti itu Mas Adit, untuk kita melakukan kurang lebih satu orang itu bisa menghandle 5-10 proyek yang dalam. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Adit. Oke, dengan pertanyaan dari Mas Adit, sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan terakhir nih, karena kita juga udah mau jam 12 ya. Last question. Jadi apa pesan dari Mas Bintoro dan Mbak Vero untuk rekan-rekan yang ada di sini atau rekan-rekan yang nanti akan menonton recording dari diskusi kita hari ini? Bagaimana apa yang bisa disampaikan untuk rekan-rekan yang masih ragu untuk mengikuti PMO Indonesian Award nih? Boleh dari Mas Bintoro dulu nih sebagai winner PMO Indonesian Award tahun lalu. Ya, thank you. Mumpung lidahnya juga belum kering nih. Tadi habis ngomong. Jadi buat rekan-rekan, Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke ya, yang menyaksikan recording atau secara live, jangan ragu lagi untuk mengikuti ajang yang bergengsi ini. Karena apa? Pertama, ini gratis. Gratis dan kita dapat banyak sekali benefitnya. Kita ini tempatnya kenal banyak orang-orang hebat dan tempat belajar bagaimana mengelola PMO yang cukup baik. Kemudian panitianya juga sangat helpful, baik dari sisi persiapan sampai dengan nanti feedbacknya, gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi, dan sudah banyak juga ya contoh-contoh nomination package yang bisa dilihat di YouTube ya Mbak Ayang ya. Itu pun bisa dirasakan secara gratis. Jadi kita juga banyak terbantu dari situ, sudah banyak contoh-contoh. Jadi nggak usah ragu lagi deh. Nanti dari Mbak Vero kan juga mau sponsorin ya Mbak Vero ya. Mau di-endorse nanti masuk podcast Mas Bintoro, tolong siap-siap. Gimana kalau dari Mbak Vera, Mbak? Silahkan. Same. Jadi jangan ragu teman-teman semua ngikutin PMO Indonesia Award ini, karena disinilah ajang kita untuk mengapresiasi kerja keras teman-teman dalam membangun dan manage responsibility di PMO area masing-masing. Menang atau kalah itu bonusnya, namun yang paling penting adalah kita harus enjoy nih excitement kita ketika mempersiapkan ajang ini, karena kita banyak banget belajar dari partisipan sebelumnya, kemudian kita bisa kenalan dengan orang-orang hebat ya, yang kata Mas Bintoro tadi, ya benar, orang-orang hebat, kemudian bisa bercengkrama juga sama tim panitia, gratis gitu ya, jangan pernah merasa belum cukup untuk masuk ajang ini. Kalau misalnya udah sesuai dengan eligibility assessment, silakan join aja. Justru dengan ajang ini, yaitu tadi kita banyak belajar, banyak ketemu dan kenalan dengan teman-teman baru, benchmarking dengan peserta-peserta terdahulu, membuat PMO kita juga makin berkembang gitu. Karena bisa jadi ada beberapa yang sebenarnya kita belum lakukan nih di PMO area kita masing-masing gitu. Dengan begitu kan kita makin berkembang, makin belajar gitu ya, untuk menjadi yang tadi Mbak Ayang bilang, menjadi PMO yang baik gitu ya. Saya juga merasa PMO PI juga banyak melangsungkan ya webinar dan on-site catch up. Silahkan join aja, karena itu waktunya untuk mingle,
kemudian sharing knowledge satu sama lain. Jadi kalau saya rasa sih kalau udah sering sharing knowledge, ya harusnya siap ya ngikutin PMO Indonesia Award. Sih Mbak. Oke. Terima kasih Mas Bintoro dan Mbak Veronica atas jawaban-jawabannya untuk diskusi kali ini. Nah, berdasarkan diskusi kali ini, aku mau nyimpulin dikit nih. Jadi memang ketika di awal itu mesti harus PD ya, PD dan mampu mengkomunikasikan dengan high level management untuk mengikuti PMO Indonesian Award itu sendiri. Dan untuk tahun ini kami selaku PMO Indonesian Award Committee itu memfasilitasi untuk rekan-rekan yang ingin mengikuti PMO Indonesian Award tapi terbentur terkait formal notification kepada perusahaan. Kita akan bantu untuk mengirim surat undangan mengikuti ajang PMO Indonesian Award tahun 2023. Nah, nanti untuk formnya bisa dilihat di kolom chat atau nanti setelah diskusi ini selesai gitu, meeting point ini selesai, nanti akan di-share juga untuk rekan-rekan yang mau ikut. Tadi benar kata Mas Akbar dan Mas Adit, ikut aja dulu, daftar dulu. Untuk persiapan videonya kita masih ada waktu sampai nanti bulan September ya Mas ya. Gitu. Nah, dan untuk menjadi PMO yang baik dan tidak ada satu bentuk yang pas untuk satu template gitu yang bisa di-copy ke perusahaan-perusahaan masing-masing karena setiap PMO itu unik dan memang menyesuaikan dengan company-nya masing-masing gitu. Nah, dan untuk rekan-rekan yang ada di sini jangan ragu untuk mengikuti PMO Indonesian Award. Oke, dengan kesimpulan itu demikianlah juga diskusi kali ini. Saya selaku moderator, saya lupa tadi ngenalin diri juga. Oke, di akhir diskusi saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wiranti Ayang. Saya merupakan salah satu employee di IT company di Indonesia. Dan juga kebetulan saya itu pernah mengikuti juga, dulu belum ada namanya PMO Indonesian Award. Jadi langsung PMO Global Award yang dilaksanakan oleh PMO Global Alliance. Itu tahun 2020. Dan itu memang partisipan pertama bingung gitu. Ketika tahun 2020 mau ngikut tuh seperti apa. Nah, dengan adanya PMO Indonesian Award ini, yang nanti ketika memenangkan PMO Indonesian Award itu akan otomatis ikut sebagai representatif Indonesia di PMO Global Alliance. Itu sebenarnya suatu benefit ya, karena kita udah ada persiapan di tingkat country, di tingkat Indonesia, baru nanti akan dikompet ke tingkat internasional dengan feedback-feedback dari local dan international judges, dan tentu juga dari supervisi tim PMOP itu sendiri. Ada Mas Akbar, Mbak Feli, Pak Syahani, dan rekan-rekan yang lainnya. Gitu. Jadi harus di-grab nih, ini salah satu opportunity untuk yang tadi dibilang exposure personal maupun company-nya, lalu juga sarang benchmark, salah satu sarana benchmark dari perusahaan rekan-rekan dengan perusahaan yang lain, dan ya sebagai sarana celebration juga dari tim PMO. Gitu. Oke, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja saya ucapkan. Terima kasih. Untuk acara saya kembalikan ke Mas Akbar, belum selesai ya. Oke, silakan Mas Akbar. Ya, terima kasih banyak Mbak Ayang, Mas Bintoro, Mbak Vero. Singkat aja, Pak Sahlani, mohon ininya Pak, sambutan ataupun juga mungkin ada sepatah dua patah kata Pak untuk para peserta saat ini ataupun juga para calon-calon peserta PMO Indonesian Award ke depannya Pak. Sebagai advisor dari PMOPI. Silakan Pak Sahlani. Baik. Baik, terima kasih Pak Akbar. Sekali lagi saya mau memperkenalkan diri. Saya Sahlani, saya selaku advisor di
organisasi profesi PMO/PI. Baik untuk rekan-rekan PMO yang menyaksikan acara ini, baik langsung maupun nanti recordingnya. Sekali lagi kami mengundang keikutsertaan organisasi Bapak Ibu sekalian di ajang PMO Indonesia Award yang tadi sudah disampaikan pengalamannya dari Pak Bintoro maupun dari Mbak Veronica, di mana benefitnya akan sangat banyak sekali buat organisasi Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa menjadi satu benchmarking, ya, agar PMO di organisasi Ibu Bapak sekalian itu bisa lebih berkembang. Kita lihat di sini Pertamina sebagai juara PMO Indonesia Award tahun lalu, nantinya akan berkompetisi dengan PMO di tingkat internasional di dalam acara PMO Global Awards. Yang tentunya ini juga merupakan tantangan buat Pertamina untuk bisa meraih title di ajang tersebut. Untuk itu mungkin kita support buat Pertamina di dalam acara itu. Semoga kita bisa juga mendapatkan juara baik di tingkat Asia Pasifik dan mungkin kita doakan bisa di tingkat global. Segitu saja buat sepatah kata dua kata dari kami. Silakan dikembalikan ke Pak Akbar. Ya, terima kasih banyak Pak Salani. Izin saya share juga.